Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjalankan sebuah website di VPS yang sudah kita miliki. Dan pada kali ini kita akan mencoba menjalankan sebuah website berbasis CMS dengan content management system. Dan salah satu contohnya yaitu WordPress. Sebetulnya masih banyak lagi CMS lainnya seperti Joomla, kemudian CMS lokal maupun luar negeri yang dapat kita gunakan secara instan. Nah, pada kali ini saya mengambil contoh WordPress karena untuk instalasinya cukup mudah dan kemudian juga banyak digunakan oleh orang, baik itu untuk membuat website profesional maupun untuk blogging. Oke, di sini saya pastikan teman-teman sudah menginstal server di VPS-nya, yaitu LAMPP. Saya anggap sudah menginstal web server seperti Apache, kemudian MySQL dan PHP pada VPS-nya. Nah, pada kali ini saya akan langsung ke dalam tutorial kita, buka terminal teman-teman dan akses VPS yang sudah teman-teman miliki. Oke, di sini saya ulangi sekali lagi untuk servernya sudah diinstal web server, Apache, MySQL, dan PHP. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke folder HTML dengan mengetikkan cd spasi /var /www/html kemudian enter. Lalu kita ketikkan perintah widget spasi URL dari WordPress yang akan kita download. Oke, tadi seperti ada kendala saat mendownload. Sepertinya URL-nya sedikit ada kesalahan. Saya akan coba ulangi kembali dengan mengetikkan widget spasi URL yang akan kita download CMS WordPress-nya. Kemudian enter. Di sini proses mendownload zip WordPress sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, untuk WordPress-nya sudah terdownload. Kita akan coba cek dengan mengetikkan perintah ls, kemudian enter. Di sini file latest.zip sudah terdownload ke dalam folder HTML. Kemudian kita ketikkan perintah unzip spasi nama file zip yang akan kita ekstrak filenya. Kemudian file WordPress sudah terekstrak. Kita akan cek. Di sini ada folder baru bernama WordPress. Kemudian berikutnya kita akan sinkronisasi domain yang sudah kita punya dengan Apache yang sudah diinstal. Kita ketikkan nano spasi
kemudian enter. Kemudian ketikkan beberapa code di dalam virtual host kita. Saya akan masukkan di sini. Oke, untuk code-nya seperti ini kita masukkan. Untuk server name kita sesuaikan dengan nama domain yang sudah kita miliki. Di sini saya ambil contoh web.kelasrumah.com. Kemudian server aliasnya kita tambahkan www. Kemudian server admin bisa kita buat default atau bisa teman-teman rubah sendiri sesuai keinginan. Lalu dokumen root-nya kita arahkan ke dalam folder di mana tempat CMS tadi yang sudah kita install berada. Bisa folder WordPress, bisa folder motor, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah ada directory folder. Di sini kita memberikan akses folder WordPress kita dapat diakses oleh publik. Kemudian jika sudah selesai, kita akan simpan dengan menekan tombol Ctrl X, kemudian kita ketik Y, kemudian enter. Oke, di sini kita mendapatkan error waiting permission denied karena kita tadi tidak mengakses default config-nya menggunakan sudo. Kita akan keluar dahulu. Kita akan ulangi. Tambahkan sudo di bagian depan, kemudian kita klik enter. Saya akan ulangi lagi perintah code yang sudah saya ketik sebelumnya. Oke, kita akan coba simpan dengan menekan Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Code yang sudah kita ketik tadi tersimpan dengan baik karena kita sudah menggunakan akses root. Jadi teman-teman bisa menggunakan akses root jika file default config-nya tidak bisa diedit seperti tadi. Oke, sekarang kita sudah bisa menyimpan default config yang sudah kita edit menggunakan code yang sudah kita ketik. Dan berikutnya kita akan merestart server dan MySQL kita agar config yang sudah kita buat dapat dibaca dengan baik di VVS kita. Untuk merestart Apache dan MySQL, teman-teman bisa memasukkan kode berikut ini. Jangan lupa kita masuk sebagai user root agar dapat merestart Apache dan MySQL server kita. Oke, kemudian kita membuat database WordPress yang akan kita gunakan untuk instalasi WordPress nantinya. Dengan cara masuk ke IP address kita, kemudian tambah /phpMyAdmin. Oke, kita sudah masuk ke dashboard phpMyAdmin kita. Kemudian kita klik menu database. Lalu kita masukkan nama database yang akan kita buat. Kemudian klik tombol create. Setelah itu kita akan kembali lagi ke terminal untuk mengkonfigurasi beberapa file WordPress yang sudah ada di folder
WordPress yang ada pada VPS kita. Masuk ke terminal, kemudian ketikkan perintah, lalu kita akan masuk ke folder WordPress, lalu kita akan merename. Di sini ada file wp-config sample.php, kita akan rename terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah mv spasi nama file spasi nama file baru. Oke, di sini sudah berubah nama filenya menjadi wp-stepconfig.php. Lalu kita akan edit dengan mengetikkan nano spasi nama file, kemudian enter. Oke, pada tampilan ini kita akan diperlihatkan beberapa code untuk menghubungkan, maksud saya beberapa code PHP untuk menghubungkan WordPress ini ke dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Pada DB name kita hapus dulu database name here menjadi nama database yang sudah kita buat tadi. Lalu username-nya kita samakan dengan akses login ke dalam PHP MyAdmin kita. Oke, yang lainnya dibiarkan default saja. Kemudian kita akan save dengan mengetikkan Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Oke, selanjutnya jangan lupa teman-teman sudah men-setup domain. Langsung saja kita akses domain yang sudah kita setup di config tadi agar dapat melakukan instalasi CMS WordPress kita pada VPS. Oke, di sini karena database-nya sudah tersambung dari code PHP tadi ke MySQL, di sini kita akan langsung masuk ke halaman welcome dan information needed, di mana kita dapat mengisi site title, username, password login, dan email. Untuk password bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ataupun bisa menggunakan password bawaan dari WordPress. Kemudian klik tombol install WordPress. Lalu klik tombol login. Sebelum kita masuk ke dashboard adminnya, kita akan coba cek terlebih dahulu apakah WordPress atau CMS WordPress kita sudah terinstall. Maksud kami sudah dapat diakses melalui web.classrooma.com. Oke, di sini
WordPress kita sudah dapat diakses dan kita akan coba login ke dalam admin. Berikut adalah tampilan dashboard admin WordPress, yang artinya instalasi CMS WordPress kita pada VPS sudah berhasil. Dan untuk kustomisasi ataupun pengeditan tampilan, itu dapat langsung teman-teman lakukan, kemudian langsung dapat memposting berita, postingan, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian pada WordPress ini, saat kita melakukan instalasi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti misalnya tidak terhubungnya ke database, kemudian file wp config yang sudah kita edit tadi belum terbaca, lalu database-nya salah. Itu harus sangat betul-betul diperhatikan agar instalasi CMS WordPress kita berjalan dengan baik, sehingga dapat terhubung ke database MySQL yang ada di VPS kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.